Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan organisme yang hidup di bumi. Tubuh organisme tersebut, bentuk dan ukurannya beraneka ragam. Ada yang besar, kecil, bahkan kecil sekali, sehingga untuk melihatnya diperlukan alat khusus yaitu mikroskop. Tubuh organisme, baik yang besar maupun yang kecil, tersusun dari bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut sel. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang ukuran tubuhnya dapat dikatakan besar. Tubuh bayi ini walaupun masih kecil, ia tersusun dari jutaan sel-sel. Selanjutnya, sel-sel tersebut terus tumbuh kembang sehingga tubuh bayi akan makin bertambah besar dan berkembang menjadi anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Bagaimanakah sel-sel tersebut membangun dan membentuk tubuh manusia? Secara sederhana dapat digambarkan dengan diagram berikut ini. Beberapa sel yang sama bentuk dan fungsinya akan membentuk jaringan. Beberapa jaringan yang melakukan fungsi tertentu membentuk alat tubuh atau yang disebut organ. Beberapa organ membentuk sistem organ dan beberapa sistem organ membentuk tubuh manusia. Sekarang akan kita bahas masing-masing bagian yang menyusun tubuh manusia tersebut. Sel merupakan satuan atau unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun tubuh manusia. Ukurannya sangat kecil, sehingga untuk melihatnya diperlukan alat pembesar yaitu mikroskop. Ini adalah mikroskop elektron. Dengan alat ini kita dapat melihat benda-benda yang sangat kecil dengan pembesaran sampai ribuan kali. Nah, sekarang kita bisa melihat bentuk dan bagian-bagian dari sebuah sel. Sebuah sel memiliki bagian-bagian yang sangat rumit atau kompleks. Akan tetapi bila disederhanakan, sebuah sel memiliki bagian-bagian utama seperti inti sel, protoplasma, dan selaput plasma atau membran sel. Bentuk dan ukuran sel berbeda-beda dan memiliki fungsi yang berbeda pula. Ada sel yang berbentuk pipih sederhana, berbentuk lonjong, berbentuk kubus, berbentuk lonjong bersilia, dan lain-lain. Setelah kita melihat bentuk-bentuk sel, sekarang mari kita perhatikan macam-macam sel. Ini adalah contoh sebuah sel otot. Ada sel otot polos dan ada sel otot lurik. Berikut ini contoh sebuah sel tulang. Ada sel tulang rawan dan sel tulang keras. Ini adalah contoh sebuah sel saraf. Ada sel saraf motorik, sel saraf sensorik, dan sel saraf penghubung. Jadi, tubuh manusia tersusun dari atas berjuta-juta sel yang bentuk dan fungsinya berbeda-beda. Setelah kita mengetahui bentuk dan macam-macam sel yang kita miliki, selanjutnya kita akan bahas tentang jaringan. Beberapa sel yang sama bentuk dan fungsinya berkumpul dan menyusun diri dengan rapat. Sel-sel yang sama ini saling berkaitan dan menjalankan suatu fungsi tertentu. Nah, sekelompok sel yang bersatu dan mempunyai bentuk serta fungsi yang sama disebut jaringan. Tubuh manusia mempunyai 4 macam jaringan pokok, yaitu: pertama, jaringan epitel. Ini adalah contoh jaringan epitel pipih yang terdapat di permukaan kulit. Bila kalian perhatikan, jaringan ini tersusun dari sel-sel yang sama bentuknya, yakni sel berbentuk pipih.
Kedua, jaringan otot. Jaringan ini tersusun dari sel-sel otot yang sama bentuk dan fungsinya. Ketiga, jaringan saraf. Jaringan ini tersusun dari sel-sel saraf yang sama bentuk dan fungsinya. Keempat, jaringan penyokong atau penguat. Contoh jaringan penyokong atau penguat antara lain jaringan tulang keras, jaringan tulang rawan, dan jaringan darah. Jadi, tubuh manusia memiliki berbagai macam jaringan dan jaringan tersebut tersusun dari sel-sel yang bentuk dan fungsinya sama. Sekarang kita lanjutkan dengan pengertian tentang alat tubuh atau organ. Kumpulan beberapa jaringan yang melakukan suatu fungsi tertentu akan membentuk organ. Jantung adalah salah satu organ atau alat tubuh yang kita miliki. Organ ini antara lain dibentuk oleh jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan pembuluh darah. Organ jantung berfungsi untuk memompa darah agar beredar ke seluruh tubuh. Contoh-contoh organ lainnya yang kita miliki antara lain organ paru-paru, antara lain berfungsi sebagai alat pernafasan. Organ hati berfungsi antara lain sebagai tempat menawarkan racun yang terbentuk di dalam tubuh. Organ lambung dan usus berfungsi sebagai alat pencernaan makanan. Organ ginjal berfungsi sebagai alat penyaring darah. Bagaimana dengan kepala kita? Pada bagian kepala terdapat organ mata, hidung, lidah, dan telinga yang berfungsi sebagai alat indera. Sedangkan di dalam tengkorak kita terdapat organ otak yang berfungsi mengatur semua kegiatan organ-organ yang kita miliki. Jadi, tubuh manusia memiliki berbagai macam alat tubuh atau organ yang masing-masing melaksanakan fungsi tertentu. Alat tubuh atau organ tersebut tersusun dari beberapa jaringan yang bekerja sama menjalankan suatu fungsi tertentu. Sekarang kita akan membahas tentang sistem organ. Sistem organ dibentuk oleh beberapa organ yang bekerja sama dalam menjalankan suatu fungsi tertentu. Sebagai contoh, organ mulut, kerongkongan, lambung, hati, kantung empedu, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus merupakan organ-organ pembentuk sistem pencernaan makanan. Organ-organ pembentuk sistem ini akan bekerja sama ketika melakukan fungsi tertentu, yaitu mencernakan makanan yang kita makan. Contoh lain sistem organ yaitu sistem pernafasan. Sistem ini dibentuk oleh organ hidung, tenggorok, cabang tenggorok, dan paru-paru. Dengan adanya alat-alat tersebut yang satu sama lain saling bekerja sama, maka kita dapat mengambil oksigen dan mengeluarkan gas sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Sistem organ lainnya yang kita miliki adalah sistem peredaran darah yang tersusun dari organ
atau alat-alat peredaran darah yang antara lain jantung, pembuluh darah, dan darah. Salah satu fungsi sistem ini adalah mengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan zat-zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air ke paru-paru. Sistem saraf berfungsi mengatur seluruh kegiatan alat-alat tubuh yang kita miliki. Sistem rangka dan otot berfungsi sebagai alat gerak. Rangka sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Sistem pengeluaran berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa yang terbentuk di dalam tubuh. Contoh alat pengeluaran antara lain ginjal yang berfungsi menyaring zat sisa yang berada di dalam darah dan dikeluarkan dalam bentuk air seni. Apakah kalian masih ingat dengan sistem organ yang disebutkan tadi, yaitu sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem rangka dan sistem pengeluaran? Tubuh ini akan melakukan semua kegiatan hidupnya. Jadi, tubuh manusia tersusun dari beberapa sistem organ. Sistem organ dibentuk oleh beberapa organ atau alat tubuh. Setiap organ dibentuk oleh beberapa jaringan. Jaringan dibentuk oleh sel-sel yang bentuk dan fungsinya sama. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.